Seorang polisi muda di Lahat, Sumatera Selatan gugur saat melakukan tugas penangkapan bandar narkoba. Kejati Sumatera Selatan terus kembangkan dugaan korupsi penjualan aset pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 3 orang ditahan. Masih belum selesainya persoalan gaji membuat psikologi pemain Sriwijaya FC terganggu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Isak tangis keluarga mengiringi upacara pemakaman Bribda Faras Nahba Atalah, anggota polisi yang gugur karena sabetan sajam bandar narkoba saat penggerebekan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Menurut informasi, korban gugur akibat luka tusukan senjata tajam, sementara 2 pelaku sudah tertangkap. Diiringi isak tangis keluarga serta kerabat, jenazah Bribda Faras Nahba Atalah dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang pada Rabu 22 Januari 2025. Sebagai penghormatan terakhir, Bribda Faras diberi kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Bribtu Anumerta. Almarhum gugur ditikam bandar narkoba yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat pada Rabu 22 Januari 2025 dini hari. Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro Sinaga mengungkapkan, korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian perut. Selain Bribda Faras, 2 anggota lainnya, yakni Bribka Kunto Wibisono dan Brigadir Didit Prasetya, juga mengalami luka serius dan kini masih dirawat di rumah sakit. Saat penggerebekan di rumah pelaku, Bribda Faras ikut bersama 8 anggota lainnya, dan saat ini 2 pelaku penusukan sekaligus bandar narkoba sudah ditangkap. Maka tersangka melakukan perlawanan dengan mengayunkan 1 bilah pisau dengan membawa luka. Akibat tindakan itu, 3 orang anggota kami mengalami luka. 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sudah selesai tindakan operasi. Mohon doanya untuk segera pulih. Namun 1 orang tindakan gugur akibat dari sabetan pisau tersebut. Dari penggerebekan bandar narkoba tersebut ikut disita narkoba jenis ganja. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kepergian Bribda Faras Nahba Atalah yang gugur setelah dilukai bandar narkoba saat penangkapan di Tanjung Sakti Lahat, Sumatera Selatan menyisakan duka mendalam keluarga. Almarhum yang berusia 23 tahun dikenal sebagai anak berkepribadian baik. Rabu 22 Januari 2025 sore, keluarga menunggu kedatangan jenazah Bribda Faras Nahba Atalah di rumah duka di kawasan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang. Bribda Faras gugur saat melakukan penangkapan bandar narkoba di Simpang 3 Pumu, Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat pada Rabu 22 Januari 2025 dini hari. Korban ditikam 2 pelaku yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kepergian Bribda Faras menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Pamannya mengungkapkan Bribda Faras dikenal sebagai anak yang baik dan merupakan sosok humoris bagi teman-temannya. Kabar gugurnya Bribda Faras, anggota Satres Narkoba Polres Lahat itu, diketahui keluarga saat subuh setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Besemah, Kota Pagar Alam. Jenazah Bribda Faras dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang. Dapat informasi jam berapa? Dapat informasi sekitar habis subuh lah ya. Tapi tadi dia belum meninggal, ke rumah sakit dulu kan. Meninggalnya di Rumah Sakit Kasma Pagar Alam. Lukanya di bagian mana Pak kalau kita boleh tahu? Luka kayaknya bagian paha sama perut kayaknya. Selain Bribda Faras, penangkapan bandar narkoba saat itu juga dilakukan 2 anggota polisi lainnya yang diserang para pelaku dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, bekas Sekretaris Daerah Kota Palembang tahun 2016, Harobin Mustafa ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait penjualan aset pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Harobin Mustafa, bekas Sekda Kota Palembang tahun 2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Selain itu, Kejati Sumsel juga menetapkan 2 tersangka lain, Yu Herman, bekas Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Palembang, dan Usman Goni, penjual aset Yayasan Batanghari 9. Menurut keterangan Aspitsus Kejati Sumsel, aset milik Pemprov Sumsel yang dijual para tersangka berupa sebidang tanah seluas 3.646 meter persegi di Jalan Mayor Ruslan, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, yang menyebabkan negara rugi 11,7 miliar rupiah. Cara yang dilakukan tersangka dengan menerbitkan sertifikat tidak sesuai ketentuan dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Aset yang dijual para tersangka telah disita Kejati Sumsel. Bahwa 3 orang tersangka ini yaitu dengan inisial 1 USG selaku penjual aset ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial ARB selaku mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang tahun 2016, dan kemudian yang ketiga yaitu tersangka inisial YAR selaku mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang tahun 2016. Selanjutnya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Membasal. Ada kembali menyaksikan Kompas Membasal, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Satreskrim Polres Lampung menangkap Siswanto, seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, warga desa Mekar Asri, Sungkai Tengah pada Selasa 14 Januari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan, yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Motif pelaku tega mensetubuhi anak kandungnya sendiri lantaran merasa kesepian setelah sang istri atau ibu dari korban bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara masuk ke kamar korban dan memaksa serta mengancamnya untuk mau melayani nafsu bejatnya. Telah mengamankan salah satu terduga pelaku persetubuhan dan pencabulan anak kandung sendiri. Dia mencabuli dan mensetubuhin korban di kediaman dia. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kue tutun merupakan kudapan khas masyarakat Tionghoa saat dalam perayaan Imlek. Di Bandar Lampung, salah satu produsen pembuatan kue tutun atau yang biasa juga disebut kue keranjang ini milik Hasan Kurniawan yang berada di Jalan Yudhistira Sawah Lama, Tanjung Karang. Di tempat ini banyak memberdayakan warga yang dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 1.000 kue tutun bahkan lebih. Usaha produksi kue tutun milik Hasan ini merupakan usaha keluarga yang dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 1978 silam. Kue tutun atau kue keranjang ini berbahan dasar tepung ketan, gula, santan, dan sejumlah bahan lainnya yang hasil olahannya memiliki tekstur legit dan manis yang cocok disantap bersama orang terkasih. Untuk produksi harian kira-kira lebih kurang 1.000 piece. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini kita belum begitu ketahuan ya.
Nanti kira-kira mau seminggu mau Imlek baru kelihatan permintaannya. Kemarin itu kendalanya di ketan. Ketan susah, barangnya mahal. Nah untuk tahun ini kendalanya di gula. Gulanya naiknya hampir 60.000 per sak. Jadi ya mau nggak mau kita harus menaikkan harga per kilonya dari tahun ini. Hasan juga menyebut biasanya permintaan akan kue tutun meningkat ketika 1 minggu jelang perayaan Imlek yang dijual dengan harga Rp15.000 per buahnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 109 ekor ternak sapi di 2 daerah di Kepulauan Bangka Belitung terdeteksi gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah tersebut, 96 ekor berada di Pangkal Pinang, serta 13 ekor lainnya ditemukan di Kabupaten Bangka. Jumlah ini didapat setelah beberapa peternak melaporkan bahwa hewan mereka menunjukkan gejala virus tersebut. Setelah melakukan uji coba terhadap sampel darah sapi beberapa waktu lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Bangka Belitung langsung mengkarantina serta mengisolasi sapi-sapi tersebut di tempat yang berbeda. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut dan memberikan perawatan yang diperlukan bagi ternak yang terinfeksi. Di pengajuan AD tinggal dikirim ya kita. Kalau di Bangka yang sudah dilaporkan ada 13 ekor. Kalau di Pangkal Pinang dari 2 kandang itu ada 96 ekor. Nah, namun saat ini sudah dikarantina, sudah diisolasi, kita sembuhkan dulu, baru bisa kita jual keluar, begitu. Termasuk juga perhatian kepada para peternak yang memang khusus menjual sapi-sapi kurban atau kambing kurban, diharapkan menyemprotkan secara berkala, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali dengan desinfektan kandangnya, supaya virus PMK bisa mati. Kemudian amati hewan-hewan yang akan baru masuk. Persyaratan masuk umumnya hewan kurban yang masuk ada yang dari Lampung, dari luar juga mungkin dari Jawa Timur. Nah, itu kita perketat. Kita sudah bekerja sama dengan karantina, kita perketat syaratnya, kita minta semua hewan kurban yang masuk ke Babel harus sudah divaksin, kemudian tidak menunjukkan gejala-gejala seperti PMK. Diharapkan agar peternak selalu menjaga kebersihan kandang serta menyemprotkan kandang dengan disinfektan secara berkala supaya virus PMK dapat segera mati. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai kembali marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasinya, Dinas Pangan dan Pertanian Pangkal Pinang pun melakukan perawatan intensif terhadap sapi-sapi yang menunjukkan gejala ringan. Hingga saat ini, belum ada sapi yang positif terjangkit virus PMK. Untuk memastikan kondisi kesehatan sapi-sapi tersebut, tim medis pun telah mengambil sampel darah yang akan diuji di laboratorium. Pemantauan kita beberapa kasus-kasus menunjukkan gejala ringan. Jadi kita melihatnya karena gejalanya ringan, belum bisa kita pastikan bahwa itu PMK atau bukan. Akan tetapi tetap kita tangani seperti menangani PMK. Jadi penggunaan disinfektan dan sebagainya, kemudian perawatan ternaknya. Dan kita juga saat ini karena ada gejala begitu ringan, kita mengambil sampel darah, kemudian kita uji. Jadi akan tetapi hasilnya belum keluar nih. Kita menunggu. Kalau memang hasil ujinya positif baru kita laporkan positif. Tapi tetap penanganannya berjalan seperti penanganan PMK. Dengan maraknya kembali kasus PMK ini, para peternak diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada tanda-tanda penyakit pada sapi-sapi mereka agar dapat segera ditangani. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan sajadah Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami di Kompas Membasel, Saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Usai menemukan jejak kaki harimau di area tak jauh dari permukiman warga, BKSDA kembali menemukan adanya aktivitas harimau Sumatera di area lokasi wisata Danau Lebar Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan warga. Sebelumnya, seorang warga ditemukan tewas mengenaskan usai diduga menjadi santapan harimau. Berselang beberapa hari, warga kembali dibuat resah dengan hewan ternak mereka yang mati akibat dimangsa harimau. Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, BKSDA Bengkulu langsung memasang perangkap bersama umpannya di 3 lokasi berbeda yang sempat dilalui oleh hewan buas tersebut. Tak hanya perangkap, BKSDA juga memasang kamera trap untuk memantau pergerakan harimau. Sebelum kami kesini tadi, kami bersama-sama dengan Pak Camat dan Universitas tempat lakukan briefing karena diduga harimau itu masuk hutan di Danau Lebar ini. Sampai saat ini kan dia belum keluar. Kemudian ada 2 kali dia mencoba keluar dari posisi itu. Dilihat dari jejak yang ada di situ kan. Kemudian kami menyimpulkan itu pasang box trap di sini dengan di tempat kambing itu. Pemasangan perangkap harimau ini dilakukan selama 21 hari ke depan sembari memantau pergerakan harimau tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. SW seorang warga desa Tanjung Harapan, Kabupaten Bengkulu Utara tak berkutik saat diamankan tim Polsek Ulok Kupai bersama Polsek Ketahun. Saat dilakukan penangkapan, SW sempat berlari ke arah perkebunan meninggalkan anak dan istrinya, hingga polisi sempat kesulitan mengamankan pelaku. SW ditangkap karena melakukan aksi pencurian 2 unit sepeda motor di lokasi berbeda. Dalam aksinya tersebut, pelaku nekat mengajak istri dan anaknya yang masih kecil. Dari hasil pemeriksaan, aksi pencurian tersebut terpaksa dilakukan pelaku beserta istri dan anaknya karena kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mendapat laporan dari warga bahwa pelaku berada di wilayah hukum Polsek Ketahun, kemudian unit reskrim Ulok Kupai berkoordinasi dengan unit reskrim Ketahun untuk membackup penangkapan terhadap yang diduga pelaku. Kemudian atas kerjasama dengan warga, pelaku berhasil diamankan di desa Bukit Makmur. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Ulok Kupai untuk dilakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku SW dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Petugas Dinas Sosial Kota Bengkulu setempat kesulitan saat akan mengevakuasi seorang ODGJ di kawasan Balai Bontar, Kota Bengkulu. ODGJ yang mengaku bernama Ari ini sempat melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan berlari ke jalan raya hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Beruntung petugas dengan cepat langsung mengamankan ODGJ tersebut ke pinggir jalan. Saat diamankan, ia sempat mengaku merupakan warga sekitar, namun warga tidak sama sekali mengenalinya. Dinas Sosial Kota Bengkulu menyebut pengamanan ini dilakukan usai pihaknya mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan ODGJ yang seringkali mengganggu aktivitas warga sekitar termasuk pengendara yang melintas. Gelandangan dan kita perdalam lagi tadi diskusi, sepertinya juga ada gangguan kejiwaan. Oleh karena itu tadi kita mau bawa ke rumah singgah dinas sosial untuk mandi dulu, makan dulu, kemudian nanti kita lihat lagi, kita bawa ke rumah sakit. Ternyata tadi melakukan perlawanan, mengeluarkan senjata tajam. Jadi tadi kita ngelapor juga, baik saya, Pak Camat Lurah melapor ke pihak Polsek untuk ya karena dia sudah senjata tajam berarti perlu bantuan dari pihak polisian. Usai diamankan, ODGJ tersebut langsung dibawa ke RSKJ Bengkulu untuk mendapat penanganan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saja kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Membasel.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasa. Saudara, pemerintah Kota Palembang akan membuka Tower Ampera untuk umum sebagai salah satu tempat wisata baru. Rencananya pembukaan pada awal Februari 2025. Pemerintah Kota Palembang akan membuka tempat wisata baru tahun 2025 ini. Rencananya awal Februari nanti Tower Jembatan Ampera akan dibuka untuk umum. Nantinya 2 sisi tower di hulu dan hilir dibuka untuk umum. Dengan kapasitas 1 tower bisa menampung hingga 20 pengunjung dalam waktu bersamaan. Terkait biaya, Pemkot belum mengungkapkan besarannya untuk pengunjung. Agar masyarakat kota yang selama ini hanya melihat berpuluh-puluh tahun di Kota Palembang, lahir di Palembang, besar di Palembang, tua di Palembang, tapi belum pernah ngerasain itu yang kita coba dulu. Tapi untuk tarif segala macamnya kita belum bahas sampai sana. Dibukanya Tower Ampera diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palembang dari sektor wisata. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Dinas Kesehatan Palembang mulai melakukan antisipasi penyebaran virus Human Metapneumovirus atau HMPV di kota itu dengan menyiapkan seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus ini. Antisipasi mulai dilakukan pemerintah Kota Palembang mencegah penyebaran HMPV. Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan edaran pada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan. Meski penularannya tidak secepat virus COVID-19, namun kelompok rentan seperti balita dan lansia di atas 65 tahun harus meningkatkan kewaspadaannya. Dinkes juga membuka layanan pengaduan daring. Dinas Kesehatan kita sudah menyampaikan beberapa penyampaian ke publik, baik itu kalau nggak salah sudah ada surat edarannya untuk ya bersiap-siap untuk mengantisipasi. Ya kita yang jelas kita jaga, kita bersiap-siap untuk menjaga kesehatan masing-masing. Meski virus seperti flu biasa, namun masyarakat diminta waspada karena ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti bronkitis dan pneumonia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, terkait proses pembelajaran selama Ramadan, KBM tetap diadakan mulai 6 Maret hingga 25 Maret 2025 di Palembang. Pemkot Palembang menekankan siswa meningkatkan ibadah dan nilai keagamaan. Pemerintah resmi menerbitkan surat edaran bersama 3 Menteri nomor 2 tahun 2025 yang mengatur pembelajaran bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dalam edaran tersebut mengatur pada 27 Februari hingga 5 Maret 2025, siswa melaksanakan pembelajaran mandiri, tempat ibadah, dan masyarakat. Pada 6 sampai 25 Maret 2025, siswa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Pemerintah telah menetapkan itu tanggal 26 sampai tanggal 26 Februari sampai tanggal 5 Maret, itu siswa belajarnya bukan di sekolah, namun tetap belajar. Guru-guru memberi tugas, tapi bisa di rumah, bisa di tempat ibadah maupun di masyarakat. Untuk jam ketika tanggal 6 masuk, 6 Maret itu jam pelajaran akan dikurangi sebanyak 10 menit per jam pelajaran, dan juga mereka masuk jam 7:30. Metode pembelajaran ini seperti sebelum-sebelumnya juga, siswa diharapkan untuk meningkatkan keagamaan, aktivitas-aktivitas keagamaan seperti pesantren kilat, membaca Al-Quran, tausiah dari guru-guru agama, dan juga siswa diajarkan untuk bersedekah intinya. Surat edaran ini disambut baik sekolah. Menurut Kepala SD Negeri 1 Palembang, jika pembelajaran selama 1 bulan full selama bulan Ramadan di rumah dirasa kurang optimal mengingat yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Seperti biasa kita berjalan, jadi pagi-pagi kita anak setelah sholat duha kita isi dulu dengan pelajaran seperti biasa, baru nanti diisi dengan kegiatan keagamaan. Mereka secara bergiliran bergantian untuk mengikuti pesantren Ramadan tersebut. Kami dari pihak sekolah itu menyambut baik dengan edaran ini, jadi kita tidak jadi waktu itu ada isu kita libur 40 hari itu kami sebenarnya dari pihak sekolah itu kurang setuju.
Karena libur itu dalam tanda petik, jadi bukannya libur-libur nian, tapi kita tetap memberikan penugasan kepada anak itu. Nah, untuk dalam penugasan ini nanti akan ada keluh-keluhan, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua. Karena kalau kita ada penugasan, kita mau jom seperti waktu zaman COVID dulu, kita pembelajaran daring. Dan kami juga dari SD Negeri 1 ini kan orang tuanya banyak anak-anak itu menengah ke bawah. Jadi penugasan nanti disampaikan secara daring akan ada kendala-kendala. Jadi kalau kami setuju itu seperti yang sekarang. Dalam surat edaran bersama tersebut juga mengatur libur bersama Idul Fitri mulai 26 Maret hingga 8 April 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Kompas Membahas akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Kompas Membahas. Saudara, 2 pelaku pencurian ternak di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan kepergok warga saat akan beraksi untuk kedua kalinya. Keduanya nekat mencuri karena kecanduan game online. Dua pelaku pencurian ini diamankan warga ke Polsek Kalidoni, Palembang usai kepergok akan mencuri ternak di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Takwa Mata Merah, Lorong Sungai Jawi, Kecamatan Kalidoni. Keduanya tertangkap saat akan beraksi untuk kedua kalinya setelah beberapa waktu lalu sempat terekam CCTV. Polisi mengungkapkan pemilik ternak saat itu akan ke masjid untuk sholat subuh dan melihat sepeda motor pelaku terparkir tak jauh dari kandang bebeknya. Korban pun langsung memeriksa dan mendapati para pelaku akan membawa kabur beberapa ekor bebek. Modusnya mereka berjalan patroli, ada kesempatan mereka mencuri. Jadi untuk kejadian ini bahwasanya mau mengulangi lagi. Jadi mereka sudah ditunggu oleh warga karena ada CCTV sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Nah, jadi mereka pas mau beraksi sudah dicegat oleh warga. Langsung diamankan. Pengakuan pelaku, bebek hasil curian dijual ke kawasan Lemabang dan uangnya untuk game online. Bisa terpikir mau ngambil itu? Bebek itu kenapa? Lewat. Langsung diambil. Langsung diambil. Terus dijual berapa? 150. Berapa? 150. Itu uangnya untuk apa? Game online. Jadi slot ya? Tidak. Main game online. Sudah berapa kali itu, Kak? Baru pertama kali. Kedua tersangka kini menjalani proses hukum di Polsek Kalidoni, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Kodam 2 Sriwijaya terus melanjutkan program unggulannya Dapur Masuk Sekolah yang kini menyasar sekolah-sekolah yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis. Program ini sejak tahun lalu digelar 1 pekan sekali setiap Jumat. Sekolah Dasar Kartika 2 Palembang kali ini menjadi sasaran program Dapur Masuk Sekolah yang merupakan program unggulan Kodam 2 Sriwijaya sejak 1 tahun terakhir pada Kamis 23 Januari 2025. Program ini menyediakan makan bagi siswa sekolah dasar di pinggiran kota di wilayah Kodam 2 Sriwijaya, selain Palembang, juga Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. Program ini awalnya menurut Pangdam 2 Sriwijaya dilakukan 1 pekan sekali setiap Jumat. Namun kali ini sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah, yakni makan bergizi gratis, dilakukan serentak selain hari Jumat, serentak di seluruh wilayah Sumatera bagian selatan. Kali ini sasaran dari program Dapur Masuk Sekolah dilakukan pada sekolah sasaran, dari TK sampai SD di bawah Yayasan Kartika Kodam 2 Sriwijaya, yang jumlah siswanya total mencapai 3.177 siswa. Ini menjadi bagian dari programnya pemerintah juga. Kebetulan semua sekolah yang sekarang melaksanakan makan siang ini belum tersasar oleh kegiatan BGN, ya. Belum tercakup dalam kegiatan makan siang bergizi yang dilaksanakan oleh BGN. Nah,
kami sengaja juga mengadakan ini supaya anak-anak kita juga bisa merasakan, dan tentunya ini akan sangat membantu pemerintah karena memang pemerintah belum bisa mencakup sampai dengan sekian banyak ya, mungkin bertahap mungkin ya. Siswa SD Kartika 2 antusias mendapatkan program tersebut dengan menu yang disajikan komplit ditambah susu. Ada telur, ayam, Terus? tempe. Oh gitu. Ada susu juga. Enak nggak masakannya? Enak ya. Seneng adek makan ini rame-rame. Oh, kalau habis makan ini masih jajan nggak? Nggak jajan lagi. Program Dapur Masuk Sekolah Kodam 2 Sriwijaya yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini sudah menyasar 4.000 lebih siswa di Sumatera bagian selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga saudara, Kota Palembang membuka peluang menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025. Koni Sumsel masih menunggu kepastian apakah Kota Palembang siap mendampingi Musi Banyuasin menjadi salah satu tuan rumah. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan akhir 2025, Kota Palembang membuka peluang menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara bersama Musi Banyuasin. Peluang Kota Palembang menjadi salah satu tuan rumah masih terbuka. Pemerintah Kota Palembang telah bertemu dengan KONI Sumatera Selatan dan Kota Palembang membahas kemungkinan menjadi tuan rumah Porprov 2025. Karena kebutuhan anggaran yang besar, Pemkot tengah menghitung kesiapannya. Apakah memungkinkan untuk mengikutsertakan Kota Palembang sebagai tuan rumah sebenarnya. Cuma kan ini masih wacana, belum ada surat menyuratnya. Cuma kita sedang pelajari, baik dari KONI juga mempelajari dulu kemungkinannya, dari pemerintah kota juga mempelajari kemungkinannya, dan KONI kota pun sedang menyiapkan. Nanti setelah ini dibutuhkan tim kecil inilah nanti yang akan menggodok detailnya, terus baru kita akan memutuskan kembali. KONI Sumsel menyebut penyelenggaraan Porprov membutuhkan dana sekitar 150 miliar rupiah. Itu yang seperti sudah disampaikan untuk mengubah saja itu termasuk opening closing dengan 35 cabur yang diajukan lebih kurang 150 miliar mereka siap menjadi tuan rumah untuk 2025. Makanya kita tadi menghitungnya memang di luar opening closing, jadi lebih kurang satu olahraga itu memakan biaya lebih kurang 2 miliar gitu. KONI Sumsel berharap awal Februari sudah ada keputusan dari Pemkot Palembang terkait kesiapannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Membasa. Anda kembali menyaksikan Kompas Membasa, saudara, dan masih dari informasi olahraga. Belum selesainya tunggakan gaji dan uang muka hingga babak play-off degradasi diakui berdampak pada kondisi psikologis pemain Sriwijaya FC. Pelatih dan pemain berharap manajemen segera menyelesaikan tunggakan gaji musim ini. Di tengah menghadapi play-off degradasi Liga 2 2024-2025, kondisi internal Sriwijaya FC masih terganggu tunggakan gaji dan uang muka pemain yang belum dibayarkan sampai saat ini. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo mengakui tunggakan gaji dan uang muka pemain berdampak pada psikologis timnya. Bahkan hal ini tidak dialami para pemain, juga dialami jajaran pelatih dan ofisial tim. Harapan besar manajemen segera menyelesaikan permasalahan ini. Pasti mengimbas lah ya ke psikisnya, itu pasti, dan itu ya sangat mengganggu kita seperti itu. Jadi ini mestinya harus cepat-cepat diselesaikan. Sebelumnya pemain sempat mengancam mogok berlatih dan bertanding karena tunggakan gaji dan uang muka masih belum diselesaikan manajemen. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, Sriwijaya FC akan melakoni laga kandang di babak play-off degradasi Liga 2 2024-2025 menghadapi Nusantara FC. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Sriwijaya FC menargetkan raihan poin penuh. Gagal meraih hasil maksimal di laga pertama play-off degradasi Liga 2 2024-2025. Sriwijaya FC bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Nusantara FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Jumat 24 Januari 2025 sore. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo mengakui anak asuhnya sudah siap menghadapi tamunya Nusantara FC. Meski tim tamu meraih hasil maksimal di laga sebelumnya, Sriwijaya FC tetap percaya diri karena sudah mempelajari gaya permainan Nusantara FC. Saya sudah lihat juga rekamannya. Saya juga sudah lihat melatih untuk mengantisipasi gaya main gameplaynya Nusantara ya. Hendry Susilo juga menegaskan pemain yang baru bergabung dengan Sriwijaya FC di play-off degradasi Liga 2 masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, selanjutnya kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, Saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Diiringi isak tangis keluarga serta kerabat, jenazah Bribda Faras Nahba Atala dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang pada Rabu 22 Januari 2025. Sebagai penghormatan terakhir, Bribda Faras diberi kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Bribtu Anumerta. Almarhum gugur ditikam bandar narkoba yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat pada Rabu 22 Januari 2025 dini hari. Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro Sinaga mengungkapkan, korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian perut. Selain Bribda Faras, 2 anggota lainnya, yakni Bribka Kunto Wibisono dan Brigadir Didit Prasetya, juga mengalami luka serius dan kini masih dirawat di rumah sakit. Saat penggerebekan di rumah pelaku, Bribda Faras ikut bersama 8 anggota lainnya, dan saat ini 2 pelaku penusukan sekaligus bandar narkoba sudah ditangkap. Maka tersangka melakukan perlawanan dengan mengayunkan 1 bilah pisau dengan membawa bocah. Akibat tindakan itu, 3 orang anggota kami mengalami luka, 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sudah selesai tindakan operasi, mohon doanya untuk segera pulih. Namun 1 orang tindakan gugur akibat dari sabetan pisau tersebut. Dari penggerebekan bandar narkoba tersebut ikut disita narkoba jenis ganja. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Harobin Mustafa, bekas Sekda Kota Palembang tahun 2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Selain itu, Kejati Sumsel juga menetapkan 2 tersangka lain, Yu Herman, bekas Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Palembang, dan Usman Goni, penjual aset Yayasan Batanghari 9. Menurut keterangan Aspitsus Kejati Sumsel, aset milik Pemprov Sumsel yang dijual para tersangka berupa sebidang tanah seluas 3.646 meter persegi di Jalan Mayor Ruslan, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, yang menyebabkan negara rugi 11,7 miliar rupiah. Cara yang dilakukan tersangka dengan menerbitkan sertifikat tidak sesuai ketentuan dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Aset yang dijual para tersangka telah disita Kejati Sumsel. Bahwa 3 orang tersangka ini yaitu dengan inisial 1 USG selaku penjual aset ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial ARB selaku mantan sekretaris daerah Kota Palembang tahun 2016
Dan kemudian yang ketiga, yaitu tersangka inisial YAR selaku mantan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang tahun 2016. Selanjutnya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah menghadapi play-off degradasi Liga 2 2024-2025, kondisi internal Sriwijaya FC masih terganggu tunggakan gaji dan uang muka pemain yang belum dibayarkan sampai saat ini. Pelatih Sriwijaya FC Henry Susilo mengakui tunggakan gaji dan uang muka pemain berdampak pada psikologis timnya. Bahkan hal ini tidak dialami para pemain, juga dialami jajaran pelatih dan ofisial tim. Harapan besar manajemen segera menyelesaikan permasalahan ini. Pasti mengimbas lah ya ke psikisnya, itu pasti ya. Nah itu ya sangat mengganggu kita seperti itu. Jadi ini mestinya harus cepat-cepat diselesaikan. Sebelumnya pemain sempat mengancam mogok berlatih dan bertanding karena tunggakan gaji dan uang muka masih belum diselesaikan manajemen. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasil hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Rubiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.